Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tega Rahman Nasution dengan nomor NIM 2101012057 dari kelas 1E Prodi D3 Teknik Mesin. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang bab kewarisan. Dalam pasal 174, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: yang pertama, menurut hubungan darah. Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Selanjutnya, golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Yang kedua, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Dalam pasal 175, kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: yang pertama, mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. Yang kedua, menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang. Yang ketiga, menyelesaikan wasiat pewaris. Yang keempat, membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Selanjutnya, tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Bab 3. Besarnya bahagian. Dalam pasal 176, anak perempuan, bila hanya seorang, ia mendapat separuh bagian. Bila dua orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dia berbanding 1 dengan anak perempuan. Dalam pasal 177, ayah mendapat 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila ada anak, ayah mendapat 1/6 bagian. Selanjutnya, pasal 178. Yang pertama, ibu mendapat 1/6 bagian bila ada anak atau 2 saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau 2 orang saudara atau lebih, maka ia mendapat 1/3 bagian. Yang kedua, ibu mendapat 1/3 bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda, bila bersama-sama dengan ayah. Dalam pasal 179, duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat 1/4 bagian. Dalam pasal 180, janda mendapat 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat 1/8 bagian. Selanjutnya, pasal 181. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat 1/6 bagian. Bila mereka itu 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 1/3 bagian. Di dalam pasal 182, bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai 1 saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah, 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki 2/1 dengan saudara perempuan. Selanjutnya, di dalam pasal 183,
para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Dalam pasal 184, bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga. Pasal 185. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Yang kedua, bagian ahli waris mengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Dalam pasal 186, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Dalam pasal 187, bila mana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas. Yang pertama, mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang. Yang kedua, menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat 1 sub A, B, dan C. Sisa dari pengeluaran yang dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Dalam pasal 188, para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian warisan. Dalam pasal 189, bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Bila ketentuan tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seseorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing. Selanjutnya dalam pasal 190, bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gonogini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya. Selanjutnya, pasal 191. Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum. Selanjutnya, dalam pasal 192, apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya, zawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang. Dan baru sesudah itu, harta warisnya dibagi secara awal menutu angka pembilang. Selanjutnya, dalam pasal 193, apabila dalam pemberian harta warisan di antara para ahli waris zawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rat,
yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.